Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini saya akan analisa XWSD untuk besok Senin tanggal 17 ya. Oke, kita buka XWSD ya. Kemarin muncul dua kali konfirmasi muncul kemarin. Kita akan bahas ya. Kemarin saya entry buy di sini nih. S&D flip sesuai mapping saya kemarin ya. Saya replay dulu ya. Nih, kemarin kan di sini ya Mas Yan ya. Nah, di sini nih Mas Yan kemarin nih. Oke. Nah, kayak gini ya. Ini kemarin. Kita bahasnya yang sudah terjadi. Oke. Daily dia compression. Nah, di sini dia sudah sweep break body. Udah ngambil high juga. Cuman dia nggak ngambil high di sini. Oke. Nggak masalah. Di H4 kemarin di sini ada order block ya. Dari spek. Lalu di 1 jam ada OB juga di sini dan M30 lebih jelas di sini karena ada S&D flip. Lihat ini supply. Oke, supply di respect dan di break dan masuk S&D flip di sini. S&D flip. Jadi demand ya. Nah, tapi di sini dia ada EVG. Lihat ini EVG ini. Ini EVG ya. Nah, kalau ada EVG kita boleh buy limit di EVG-nya. Kemarin saya pasang 3 di sini buy limit. Mana ya kemarin ya? Nah, ini. Lihat ini. Targetnya kemarin itu saya terdekat di 2935, terjauh di 2942. Dikit lagi TP turun dia. Nah, ini sebelum terjadi ya. Lihat ini. 30. Saya buy limit di sini ya. 3 zona ini ya. 2923 sampai 29219. Di sinilah nih. Nah, di sini nih ada nih. 1 2, saya pasang jaring 3 doang di EVG. Sepanjang EVG aja. EVG atas, bawah sama tengah. Oke, kita lihat. Boom, kena 1 ya di sini ya. Sini per entry. Kena 1. Dan sudah nyampe ke, ini kan EVG ya. EVG ini IRL ya. IRL. Sebentar. IRL to ERL. Nah, pas nyampe sini saya close. Kenapa? Karena dia di sini ada resistance, takutnya dia turun. Nah, semalam itu muncul pola sell. Nah, di sini nih, sebentar saya replay ya. Nah, di sini nih. Coba kita 1 jam. Nah, 1 jam, sebentar saya replay dulu. Oke, lihat ini breaker block ya. Ini breaker block, ada order block di breaker block. Semalam saya udah marking sebenarnya. Lihat ini. Saya tunjukin. Nah, ini sebelum terjadi ya. Nah, jam 9 lewat 3 menit. Lihat ini sebelum turun ya. Ada breaker block style di XWSD. Ini juga cok 1 jam 30 menit dan M15 juga. Oke, dia di sini nih. Dan ini plan saya sebelum terjadi. Cuman saya kemarin agak ragu sih karena daily kompresi. Saya jarang ngeliat momentum kayak gini. Cuman dia works. Dan dia turun jauh banget. Nah, ini afternya ya. Teman saya nggak entry. Saya cuman buy doang dapatnya. Yang sell saya nggak dapat. Turunnya sampai sebentar saya lihat ya. Sebentar. Jauh banget ya. Jauh banget. Lihat ini. Ada breaker block. Dia respect. Breaker block respect turun jauh banget. Dari 2928 ke 2976. Jauh banget tuh. 400 pipan lah ya. Lebih. Cuman saya nggak entry. Cuman saya nggak masalah sih. Saya nggak ngerasa rugi gitu. Karena kan saya ada punya ilmunya gitu. Meskipun saya nggak entry, nggak profit ya, lain kali mungkin ada lagi gitu peluang. Jadi jangan ngerasa sedih gitu. Sebenarnya untuk gold ini agak tricky di daily ya. Oke, kita mulai analisa ya. Lihat ini. Dia masih kompresi ya di sini ya. Masih kompresi. Ini memang engulfing ya, sama kayak di sini nih. Engulfing di sini ya. Engulfing ya.
engulfing bearish ya. Nah, cuman dia dihajar lagi gitu. Dihajar lagi. Nah, ini kan masih kompresi ya di sini ya. Ini engulfing nih. Engulfing. Nah, nanti penentuannya itu di zona ini. Kalau dia respect dia akan turun. Tapi kalau dia nggak respect dia akan tembus juga gitu, jebol lagi. Jadi kita harus hati-hati di sini. Nah, sekarang ini gimana plan kita untuk gold minggu depan? Oke, kita ke 4 jam ini daily order block ya, daily ya. Order block bearish ya. 4 jam. 4 jam ini gold seperti breaker block ya. Ini breaker block ya. Breaker ya. Breaker ini ya, jelas banget ya breaker ya. Breaker block di sini. Nah, di titik ini nanti kita akan cari peluang sell. Karena bisa aja dia jadi turun jauh gitu, bisa aja gitu ya. Nah, cuman kita harus hati-hati nih. Takutnya dia malah nggak di respect dan takutnya dia malah jadi BPR buy. Takutnya gitu. Kadang gitu ya dia, kadang gitu. Kadang kayak gini nih. Dia bikin BPR buy. Terus dia naik. Bisa aja kayak gitu. Nah, jadi di titik ini kita akan cari peluang untuk sell. Karena ini EVG ya, udah jadi EVG ya. Di zona inilah kita cari peluang sell. Oke. Karena kalau misalkan kita ke lower time frame, dia kayak muncul peluang sell gitu. Karena candle ini tuh kuat bener turunnya ini. H4 ini kuat bener. Dan ini breaker block. H4 breaker block sini. 1 jam juga sama breaker block sini. Ada 2 OB di sini, 1 OB di sini sama 2 OB. Ini breaker block ini, jelas banget breaker block. Jelas banget. Nah, M30 juga sama breaker juga. Nah, di sini kemarin muncul pola cok di sini. Lihat ini. Pullback ya. Pullbacknya diambil, break ya bos, cok. Dia respect di zona ini lalu turun. Cuman saya kemarin nggak sell, nggak dapet sell. Nah, jadi plannya sekarang gimana? Oke. Sebentar. Lihat dulu ini ya. Dari sini nih, dari sini. Dari struktur di sini nih. Kita lihat. Ini M30 ya. M30 sebentar. Kita baca struktur dari bawah untuk mengecek struktur. Dari sinilah ya. Di sini ada pullback. Pullback. Oh, ini cuman boss ya, break of structure di sini. Break of structure boss di sini. Oke, kelihatan boss 1. Nah, di sini sekarang kita baca. Kita cari pullback terakhir biar cepet. Pullback, pullback, pullback. Oke, ini juga boss. Ini M30 ya. Nah, sekarang kita ke sini nih. Sini pullback, pullback, boss. Nah, ini boss di sini. Boss. Nah, ini M30. Dari sini cok M30. M30 kalau kita pakai Fibonacci dari sini ke sini. OTE-nya di sini. Ini OTE-nya di sini. Dia nyampe OTE. Bahkan sampai resistance. Lalu turun. Dan di sini dia muncul konfirmasi lagi di M15. M30 juga, berarti konfirmasinya double. Berarti ini jadinya area sell set liquidity ya. Kemungkinan akan diambil. Jadi karena ini cok, jadi ini kalau di break jadi boss. Nah, di M15 di zona ini rawan kalau kita buy. Sebentar, ini kayak konfirmasi buy. Bukan. Takutnya dia di sini kompresi untuk ngambil ke zona ini. Boom ke bawah. Nah, jadi kalau misalkan nanti di sini dia jadi boss dan dia turun dan dia di daily-nya juga dia mecah kompresi. Kompresi ini ada tipe ya, tipenya kayak gini nih. Kalau dia kompresi dia kadang bikinnya kayak gini nih. Boom, naik kenceng. Nah, tapi kalau misalkan dia di sini kompresinya tahu dia pullback. Nah, ini muncul tipe lain gitu ya. Dan saya juga belum nemu ya kompresi. Karena setahu saya kalau kompresi itu dia kalau misalkan dia naik dia ada bergerak kencang ke atas. Sebaliknya kalau turun, kompresi turun dia kencang ke bawah kayak gitu.
Nah, di sini juga dia udah bos ya, di sini ya. Daily udah bos. Udah bos. Nah, seharusnya kalau udah bos dia pasti pullback gitu ke demand. Pullback ke demand dan demandnya di sini nih. Di sini demandnya. Dan masih jauh untuk demand. Masih jauh. Harusnya dia bisa turun jauh. Tapi kalau sekarang tuh belum meyakinkan gitu. Tapi kalau dari OB ini kayak meyakinkan gitu buat sell. Makanya kita cek juga di M30. H4 juga dia breaker block. M30 juga dia di sini cok. Nah, cuman kita besok pakainya di H4 aja nih. H4. Kita fokus H4. Kenapa? Karena ini breaker block. Ya, breaker block. Ini breaker block di sini. Nah, di sini ada EVG ya. Nah, kita akan marking EVG di sini nih. Nah, kita pakai ini. Nah, di sini adalah area 50% ya EVG. Nanti kalau misalkan harganya masuk EVG, di sekitar situ kita akan cari sell, peluang sell. Saya nggak berani langsung sell, nggak berani. Sebenarnya kalau ini memang dia turun, dia jauh bener turunnya nih, jauh bener turunnya. Jadi kita harus hati-hati ya. Kalau misalkan dia ini works ya, kalau dia nggak works ya dia naik lagi gitu ya. Tapi kalau works jauh turunnya nih, jauh. Karena breaker H4 bukan di breaker di M5 atau M15, ini H4 breakernya. Itu ya intinya ya, kita cari peluang sell di sini. Nah, misalkan dia nggak ada peluang sell gimana? Kita nggak usah entry, takutnya dia naik lagi karena daily kompresi. Sebentar, daily. Nah, ini kompresi. Oke, kompresi. Oke, itu aja guys. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.